Menjawab pertanyaan, Pak, bagaimana dengan syarat surat dukungan yang masih marak di tender-tender baik itu barang, pekerjaan konstruksi gitu ya. Ya, bahasa itu sebenarnya bagaimana Pak? Itu kan sebenarnya kuncian-kuncian aja Pak untuk cocokologi pengantin katanya. Ya, dan saya jawab ya rekan-rekan semuanya ya, khususnya bagi rekan-rekan Pokja pemilihan di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Yang biasanya Pokja ini adalah pejabat fungsional pengadaan, berarti adalah di bawah supervisi Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia yang saya sendiri sebagai ketua bidang pengembangan profesi dan diklat pada Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia menghimbau dan mengedukasi surat dukungan yang mana merupakan ya kita tahu sama tahu lah, surat dukungan itu kan sebenarnya kuncian. Mau sampai kapan ya, ingat ini pengadaan barang jasa itu ya beli sesuatu gitu ya. Dan kita perlu tegaskan di sini ya, saya juga sebagai tim perumus peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, surat dukungan atau bahasanya supporting letter itu hanya untuk jenis pengadaan barang dan jasa lainnya, dan Anda hanya akan menemukan itu di lampiran 1. Lampiran 1 itu pedoman untuk non konstruksi, dan juga di MDP ya, lampiran 4 ya, untuk barang dan jasa lainnya. Anda hanya akan menemukan di situ, nggak akan Anda nemukan di konstruksi. Tidak ada supporting letter di konstruksi. Dan kita tekankan lagi, Anda bisa cek sendiri tuh halamannya kalau nggak salah 28 kalau nggak salah, kan sering ditanya, jadi agak-agak hafal ya. Supporting letter, surat dukungan hanya untuk tender jenis pengadaan barang dan jasa lainnya. Itu pun tertulis di situ adalah jelas surat dukungan dari pabrikan di negara asal. Surat dukungan dari pabrikan di negara asal, dan itu harus disampaikan oleh peserta tender pada saat proses pemilihan penyedia, disampaikan di bagian yang tidak terpisahkan dari evaluasi penawaran. Dan sekali lagi saya tekankan lagi ya, surat dukungan dari pabrikan di negara asal, bukan surat dukungan dari distributor, surat dukungan dari agen, tidak ada. Yang lalu-lalu bagaimana dong Pak? Yang lalu-lalu kan kebiasaan seperti itu. Kalau nggak ada VT seperti ini, siapa yang mau mengingatkan ya sama fungsional nih? Ya, ada yang mengingatkan mungkin ya. Makanya ini kita VT ini mengingatkan rekan-rekan semuanya ya, jangan mempersyaratkan surat dukungan kalau itu dari distributor. Apalagi kalau itu jenis pengadaannya barang gitu ya. Jangan. Syaratkanlah kalau surat dukungan itu harus dari pabrikan di negara asal, sehingga memang tender barang dan jasa lainnya yang mempersyaratkan surat dukungan ini memang diperuntukkan untuk jenis-jenis tender yang beli barang yang berstatus impor ya, beli barang yang berstatus impor ya, bukan sembarang beli barang gitu. Dan saya ceritakan asbabun nuzulnya kenapa ada ketentuan surat dukungan ini, kenapa ada itu gitu. Surat dukungan ini ya diniatkan oleh LKPP, dituangkan dalam lampiran 1. Itu tujuannya adalah karena memang pada saat berkontrak statusnya itu barang itu harus diimpor, dirakit, diimpor dari luar negeri, maka wajarlah pemerintah itu membutuhkan satu jaminan dari pabrikan di negara asalnya. Karena pada saat berkontrak barangnya nggak ready di Indonesia. Itulah asbabun nuzul, latar belakang kenapa ada surat dukungan dari pabrikan di negara asal. Tapi oleh oknum-oknum Pokja pemilihan dan atau PPK, surat dukungan itu dipakai untuk penguncian ya, dan itu praktek yang kayaknya sudah belasan tahun, jangan-jangan ya, praktek yang sudah belasan tahun nggak ada yang mengingatkan. Nah ini kita mengingatkan ya rekan-rekan semuanya, berpotensi Anda dicurigai melakukan hal-hal yang disebut sebagai mens rea. Sudah tahu itu tidak tepat, Anda tetap syaratkan gitu. Ya. Jadi kesimpulannya sekali lagi ya,
surat dukungan hanya untuk jenis pengadaan barang yang berstatus impor. Berstatus impor, tekankan ini ya. Dan harus berbunyi di dalam dokumen persyaratan penyedia pada evaluasi teknis, berbunyinya apa? Bunyinya adalah surat dukungan dari negara asal. Itu pun harus dianalisis. Bisa jadi kan satu tender itu komponen-komponen barang atau jasanya itu ada beberapa gitu. Dianalisis mana yang memang murni komponen itu dari luar gitu. Bisa jadi kan sebagian komponen memang dari dalam gitu, bisa jadi gitu ya. Contohnya kalau di tempat saya kerja ya, pembangunan radar cuaca atau pembangunan seismograf gitu ya, itu komponennya banyak Pak. Tapi tidak semua komponen barang dan jasanya itu dari luar negeri. Ada yang memang cukup dibeli di Jakarta saja ada gitu ya. Gitu. Jadi menyatakan surat dukungan itu adalah atas suatu komponen yang memang dari luar negeri. Jadi itulah rekan-rekan semuanya persyaratan surat dukungan. Pada prinsipnya dibuat kebijakannya untuk memastikan pemerintah harus yakin pada saat proses tender karena sifat barangnya atau jasanya ini tidak tersedia pada saat berkontrak, maka memang membutuhkan suatu jaminan berupa surat dukungan. Tapi kalau barang-barang yang sudah di Indonesia perlu surat dukungan? Ya nggak perlu Bapak Ibu. Ya, emang kalau Anda beli laptop ke Mangga 2 gitu, mau beli terus minta, "Pak, saya butuh surat dukungan Bapak bawa barangnya ini." Kan nggak begitu juga kali, Pak, ya. Mana ada Pak orang beli terus minta surat dukungan. Yang berarti apa dong Pak yang mengikat kita bahwa itu bagus? Ya, coba Bapak Ibu kalau berpikir seperti itu, pertanyaannya dibalik. Kalau Anda beli barang apapun dah, barang elektronik, misalkan datanglah ke Mangga 2 ke ITC Cempaka Mas umpama gitu yang di Jakarta gitu ya. Menurut Anda apa yang Anda buat yakin Anda beli barang itu? Ya, ya garansinya, ya brandnya itu sendiri. Jadi katanya ya garansi barang itu sendiri gitu. Jangan berpikir itu surat dukungan aja, sampai surat dukungan tuh semuanya surat dukungan semen, dukungan pasir, jangan-jangan pacul pun pakai surat dukungan tuh, jangan-jangan ya. Sekali lagi Bapak Ibu, ayo mari rekan-rekan semuanya ikuti saja. Apalagi kalau pekerjaan konstruksi, seluruh persyaratannya sudah pada prinsipnya sudah dikunci loh, persyaratan kualifikasi dan teknis. Jadi sangat mudah sekali kalau pokja pemilihan itu membuat persyaratan yang di luar yang tertuang pada dalam MDP di lampiran 5 Peraturan EKPP nomor 12 tahun 2021 ya. Jangan syaratkan surat dukungan untuk konstruksi. Jangan syaratkan surat dukungan jika itu dari distributor, nggak perlu. Ya, pegangan Anda adalah garansi, dan itulah gunanya peningkatan kualitas perencanaan pengadaan. Oke rekan-rekan semua Pokja dan PPK di seluruh Indonesia, mari kita akhiri praktek-praktek buruk. Sudah zaman sudah berubah, eranya sudah era digital ya. Bukankah Bapak Ibu kita rekan-rekan sudah cukup banyak melihat kasus-kasus? Mari kita bawa pengadaan itu ke era zona ekonomi, bukan zona hukum, supaya kita menikmati hidup, menjalani profesi dengan nikmat, menjalankan amanah uang rakyat dengan sebaik-baiknya. Uang rakyat tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka hukum karma akan berlaku juga buat kita semuanya. Sukses, jaga integritas.